dulu supaya Kecamatan Jatiyoso Jatipuro ini boleh menyala api pujian penyembahan, karena kita percaya saat api pujian penyembahan kita naikkan itu akan menarik setiap orang datang kepada Tuhan. Amin. Ya, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, sebelum kita buka ibadah kita, saat ini kita akan mendengarkan kata-kata sambutan dan juga pesan kesan dari Ibu perwakilan dari Kemenak Kabupaten Karanganyar, yaitu Ibu Anis. Waktu selanjutnya saya persilakan, monggo Ibu. Shalom. Semangat pagi. Kalau semangat itu harus pagi, nggih. Katanya kalau siang sudah enggak semangat lagi. Makanya yang kita suka dengungkan adalah semangat pagi. Karena kalau pagi kita masih semangat. Saya boleh buka masker, nggih? Shalom. Untuk kami berterima kasih sekali kepada pengurus Pager Jati yang telah berkenan mengundang kami untuk berkenalan dengan para gembala Tuhan dan jemaat yang ada di gereja-gereja yang ada di Jatipuro dan Jatiyoso. Kalau tidak berkenalan maka nanti istilahnya kita nggak bisa memanggil, nggih. Kalau nama saya sebenarnya Ibu Desember dari sini, tapi lebih sering dipanggil Bu Anis karena memang itu panggilan dari kecil. Saya bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar baru mulai tanggal 1 September 2020 karena tipologinya di Karanganyar baru ada di tahun 2020. Saya selama 7 tahun sebelumnya ada di Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, lalu 24 tahun saya ada di Kota Surakarta. Jadi mindset saya kalau saya masih berkunjung di Karanganyar itu terkadang terbayang masih di Kota Surakarta. Jadi untuk Kabupaten Karanganyar kami masih baru taraf belajar. Kami juga di kantor dibantu oleh salah satu Bapak pengawas, Bapak Sugianto yang ada di sekolah, dan ada 10 penyuluh yang mulai tahun 2018, nggih, Bu Murni. Untuk di Jatipuro, Jatiyoso, Bu Murni yang mendampingi jadi penyuluh. Saya rumahnya di Jaten, di belakang kecamatan. Suami 1, anak 2, cowok-cowok. Yang 1 sudah bekerja, yang 1 masih kelas 3 SMK. Saya hanya berpesan untuk para jemaat di sini, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah hidup rukun, karena itu akan menjadikan kita tambah semangat di dalam berkarya di ladangnya Tuhan, ya. Lalu untuk yang didengungkan oleh pemerintah saat ini, memang kita masih dalam pandemi COVID-19, maka kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Itu yang utama, karena nanti kalau seumpama ada 1 orang yang terkena salah satu jemaat nanti, maka gereja akan ditutup. Itu nanti kan kita juga akan rugi, ya, dalam arti seperti itu. Dan pandemi ini mungkin tidak bisa hilang, karena nanti kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19, maka kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, itu yang utama. Lalu kami juga berpesan, semoga nanti di masa ini kita mau menjelang Natal, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, walaupun nanti kita mau mengadakan Natal, monggo, itu salah satu kerinduan kita juga. Dalam waktu yang mungkin sekitar 2 tahun, nggih, kita tidak bisa merayakan Natal, kita tidak bisa merayakan Paskah. Maka di tahun ini kalau nanti memang kita bisa merasakan hari raya Natal, kita
bisa merayakan, tapi juga jangan lupa kita tetap menjaga protokol kesehatan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Selamat ber-KKR, semoga nanti bisa menyemangatkan di masa yang pandemi ini, yang kita mungkin dalam sekian waktu kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa beribadah dengan nyaman, karena dalam arti kita harus seumpama ibadah, kita juga harus dibatasi. Maka dengan itu kami ucapkan terima kasih. Waktu kami selanjutnya kami haturkan. Kalau mohon maaf kalau ada salah kata dan perkataan, kami mohon maaf. Terima kasih, selamat siang. Ya, terima kasih Bu Anis atas pesan-kesannya buat kami semua. Tadi Bu Anis menyampaikan alangkah indahnya rukun ya. Kalau anak-anak Tuhan itu rukun itu luar biasa. Firman Tuhan katakan sungguh alangkah indahnya dan baiknya kalau kita hidup rukun, maka berkat-berkat Tuhan itu akan tercurah buat kita semua. Amin. Saya akan bacakan sebuah ayat dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat 3. Dia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Kalau kita memuji-muji Tuhan, percaya jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan. Kita akan tuai jiwa-jiwa, kita akan bawa buat Tuhan. Kita tuai jiwa-jiwa di Jatiyoso Jatipuro. Tidak ada lagi gereja-gereja Tuhan yang kosong, tetapi semuanya terisi sesak dengan jiwa-jiwa. Amin. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan mulai kebaktian kita, ibadah kita sore hari ini. Mari kita, saya undang kita semua bangkit berdiri. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau siang menjelang sore hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan. Dari berbagai gereja, dari berbagai denominasi. Kami tahu, kami percaya Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang latar belakang kami. Tuhan tidak pernah memandang kami dari gereja mana, dari organisasi apa. Tetapi satu yang kami tahu, saat kami sama-sama rukun, saat kami sama-sama memuji, menyembah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang akan menggoncangkan setiap kekuatan-kekuatan si jahat. Engkau akan menggoncangkan kota kami, dan kami percaya Tuhan, saat nama Tuhan ditinggikan akan menarik semua orang datang kepada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Setiap kuasa kegelapan tidak berkuasa lagi atas tempat ini, atas kecamatan Jatiyoso Jatipuro. Hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Kami percaya Tuhan, semua waktu kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan Engkau yang pegang kendali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan Kami Terima Sukacita Surga. Yang mau lompat, yang mau nari silahkan. Terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, dapat terlontar. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kau bersorak bagiku, sukacita suka nyata menuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita suka nyata menuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, amin. Sukacita suka nyata Haleluya, ku ada dalam hati, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita suka nyata menuhiku. Sukacita suka nyata menuhiku. Sukacita suka nyata menuhiku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa pujian penyembahan itu punya kekuatan yang besar. Kemarin waktu kami selesai doa di tempat ini hari Minggu kemarin, kami sempat dengar cerita, dengar berita bahwa ada puting beliung setelah kami pulang. Ada beberapa atap gereja ini, nggih Pak, yang kabur ya. Ya, ada yang kabur, depan itu katanya juga ada yang kabur karena angin. Dunia bisa menggoncangkan kita dengan berbagai macam hal, tapi saat kita berlindung di hadapan Tuhan, semuanya pasti akan dibuat Tuhan tenang. Kami dalam Riwo ini revival worship ya, kita daripada susah ngomongnya revival worship, Riwo gitu aja. Tapi bukan Riwo-Riwo loh ya. Riwo itu sempat berhenti kami selama 3 tahun. Pertama memang kami pada saat itu ada banyak kesibukan. Yang kedua karena adanya pandemi. Tahun 2020 seolah-olah nggak ada harapan untuk kita mengadakan revival worship. Karena semakin hari semakin meningkat yang menjadi korban COVID ya. Semakin meningkat. Kemudian 2021 semakin meledak dan di bulan Juni kami sekeluarga bersama dengan beberapa jemaat juga positif COVID. Dan itu benar-benar meledak Bapak Ibu Saudara. Setiap hari bisa 3, 4, 5, 6 kali ambulan lewat bawa orang mati. Kami sendiri, saya dengan Pak Erik dijemput ambulan harus dibawa ke rumah sakit. Dengan salah satu jemaat juga demikian. Tetapi pada saat kami, saya secara pribadi dan juga Pak Erik, pada saat kami menghadapi, kami harus di ruang isolasi, kami harus mengalami kesakitan, kami harus disuntik dan lain sebagainya. Sakit yang luar biasa.
Saat disuntik itu wah luar biasa rasanya. Tetapi di situ saya ada seorang teman bilang, pada saat ibu mengalami kesakitan, naikkan pujian penyembahan. Naikkan pujian penyembahan. Pokoknya mulut jangan sampai berhenti. Terus naikkan pujian penyembahan. Saya lakukan Bapak Ibu Saudara. Sakit yang luar biasa itu hilang. Amin. Saya mengalami, benar-benar mengalami pada saat disuntik saya kesakitan. Itu saya cuma memuji Tuhan. Dokter itu perawat yang nyuntikkan suntikan obat ke infus saya. Bu, ini agak sakit. Sampai pundak saya itu dilus-lus. Sabar ya Bu, saya itu cuma Tuhan Yesus tolong, saya menyembah Tuhan, saya memuji Tuhan, saya malah memuji Tuhan. Yang harusnya bisa sampai berjam-jam sakit, saya itu hanya 5 menit, 10 menit sakit. Luar biasa kuasa pujian penyembahan. Olehnya mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita hidup, amin. Tuhan bisa melakukan apa saja di dalam hidup kita dan semuanya itu tidak mustahil. Kalau kita mengatakan mustahil, enggak. Mungkin bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita anak-anaknya Tuhan, saat kita memuji menyembah, apapun yang mustahil bagi manusia bisa kita lakukan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kita memujikan besar anugerah-Mu. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Kami mau naikkan pujian yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang layak terima pujian kami. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari
Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Bebaskan rohmu di Puaskan rohmu sekarang dalam nama Yesus. Tinggikan namamu Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Bagimu ya. Kami agungkan Engkau. Haleluya. Engkau besar, Makasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau Makasih berdahsyat, Tuhan. layak Tuhan. Yesus, 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 Engkau Tuhan. dipuji dan disembah sampai selamanya. Segala pujian bagimu Yesus. Engkau segala balamaya, Haleluya. kira lamaya, 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 kira lamaya, Yesus. Tuhan yang ajaib, Tuhan. Haleluya. Engkau layak dipuji, Kau layak baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. layak Yesus Kristus Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya.
percaya hari ini Jatiyoso Jatipuro dilawat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami masalah dilepaskan. Amin. Kita mau jadi saksinya Tuhan. Haleluya. Kita percaya ditebus oleh Tuhan. Amin. Katakan, kami orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang mau nari silakan nari. Yang mau lompat silakan lompat. Yang mau goyang diri juga boleh. Haleluya. Kami yang
lebih gegap gempita lagi bisa ya. Yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Lebih lagi haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Dari utara ke selatan,
serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bencanamu
Syarala bala 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 dagaya. Syaraya rala bala 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 dagaya. Syarala bala 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 dagaya. Allah yang terima pujian, Allah yang terima pengagungan Tuhan. Ajaib namamu, ajaib perbuatanmu, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Hormat, kemuliaan dan kejayaan terpuji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syarala bala bala dagaya. Syarala bala bala dagaya. Haleluya.
Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memasyurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Dia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Dia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, dan matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah pujian-pujian bagi kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dan binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan, dan aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Amin. Supaya kami bisa benar-benar percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, berbicara Engkau Roh Kudus melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, sementara tadi kita memuji menyembah Tuhan, saya ditunjukkan, saya diingatkan Tuhan kembali dengan peristiwa bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko. Mereka hanya memuji menyembah Tuhan. Mereka tidak ngapa-ngapain, hanya hari pertama mereka kelilingi satu kali dengan mereka memuji menyembah Tuhan. Hari kedua mereka kelilingi lagi memuji menyembah Tuhan. Hari ketiga juga demikian, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh mereka mengelilingi Yeriko ini 7 kali. Dalam satu hari 7 kali. Tuhan hanya tunjukkan, mereka nggak ngapa-ngapain. Mereka hanya memuji menyembah Tuhan. Dan hari yang terakhir, hari yang ke-7, selain mereka memuji menyembah Tuhan, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Mereka mengagungkan Tuhan. Setiap puji-pujian, setiap bunyi-bunyian alat musik diperdengarkan. Mereka hanya memuji menyembah Tuhan. Tuhan hanya ingatkan kepada saya, engkau enggak usah ngapa-ngapain, cukup berdiam diri. Enggak usah bingung ikut berperang, tapi Tuhan yang akan berperang ganti kita. Amin. Saudara, hari Minggu kami doa di sini, kemudian hari Senin malam, enggak malam ya, pagi ya, Senin dini hari saya terbangun sekitar jam 2 pagi, saya terbiasa bangun jam sekian. Jam 2 pagi saya bangun, saya buka HP saya biasa baca firman jam segitu. Kemudian tiba-tiba Tuhan ingatkan, ambil peta Jatiyoso Jatipuro. Bapak Ibu Saudara pernah perhatikan peta Jatiyoso Jatipuro? Mungkin hanya sekilas ya. Tapi Tuhan singkapkan sesuatu kepada saya pagi hari itu. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan mau ngomong apa sih? Tuhan mau ngomong apa? Tuhan ngomong sama saya sekarang, Tuhan kasih hikmat sama saya. Waktu saya lihat peta Jatiyoso dulu, saya lihat peta Jatiyoso dulu, bentuknya itu kalau tidak salah seperti Jatiyoso itu bentuknya seperti kepala naga, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang satunya itu seperti naga terbang. Mungkin Bapak Ibu Saudara belum pernah, Bapak Gembala mungkin hanya sekilas saja ya. Tolong nanti kalau di rumah boleh diperhatikan. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau katakan kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang ada di Jatiyoso Jatipuro ini. Silakan dilihat, diperhatikan benar-benar dan tanya sama Tuhan, Tuhan mau ngomong apa. Pada saat saya melihat dua peta ini, kok mirip ya. Satunya kepala naga, satunya itu naga terbang. Awalnya saya lihat, saya gambar, saya pakai tangan saya, karena itu masih jam 2 pagi, saya nggak berani bangunkan Pak Erik dengan menyalakan lampu yang di kamar kami itu agak remang-remang karena di depan itu sudah ada lampu. Nah saya nggak berani nyalakan lampu, saya hanya pakai HP saya, senter itu saya nyalakan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan mau ngomong apa? Waktu saya tarik garis, kalau saya lupa Jatiyoso sama Jatipuro itu pokoknya 2 gambar ini. Satu itu harus dibalik, saudara. Dibalik itu jadi kelihatan banget bentuk kepala naga. Jadi bentuknya seperti ngadepnya ke kiri. Kalau kita lihat itu ngadepnya ke kiri. Kalau kita balik. Kemudian yang satunya itu naga terbang. Saya lihat di Google. Saya mulai cari. Apa sih makna simbol ini? Saya mulai cari. Dan kemudian saya cari naga dalam mitos Jawa. Dalam mitos Jawa naga itu baik loh Bapak Ibu Saudara. Simbol keberkahan. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, mungkin yang sepuh-sepuh lihat di gamelan, itu biasanya kan ada bentuknya naga, gitu. Di dalam budaya Jawa dikatakan naga itu simbol keberkahan. Di dalam budaya Cina itu juga menyimbolkan sebuah keberkahan. Tapi saudara, saat itu Tuhan ngomong, itulah caranya iblis membelokkan manusia. Siapa naga itu? Naga itu iblis. Caranya iblis membelokkan manusia itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan hanya ngomong gini, saat ini waktunya api pujian penyembahan itu dinyalakan di Jatiyoso Jatipuro. Saya melihat Jatiyoso Jatipuro itu hanya ada berapa gereja Pak?
12 ya, 12. Ada 12 gereja tetapi saya pada saat masuk ya beberapa waktu yang lalu kami ke sini, beberapa kali sih kami ke tempat ini. Waktu itu sebelum pandemi kita sudah membicarakan tentang revival worship ini. Saya tanya sama Pak Erik, ini se-Indonesia karena jauh sekali dan ternyata wilayahnya itu luas banget saudara. Tetapi ada sebuah kekuatan yang sangat besar, kalau kita tidak melumpuhkan kekuatan itu, kita yang akan termakan saudara. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan maksudnya apa sih? Kalau di kebudayaan Jawa dibilang keberkahan, makanya banyak orang yang pakai simbol-simbol seperti itu. Di budaya Cina juga demikian, ada pakai simbol-simbol seperti itu. Tetapi kalau di budaya Eropa, Bapak Ibu Saudara boleh lihat di Google ya, nanti googling aja simbol naga gitu. Atau kalau saya sih bacanya naga dalam mitos Jawa atau budaya Jawa. Kalau budaya Eropa, naga itu simbol setan karena dibilang monster. Nah, Tuhan bilang memang itulah yang sebenarnya. Naga itu sebenarnya monster. Iblis bisa memberikan dunia, iblis bisa memberikan kekayaan, betul? Tuhan Yesus aja ditawari kok sama iblis, kalau kamu menyembah aku berikan seluruh dunia ini. Memang dunia ini punya siapa? Memang sekarang yang berkuasa iblis, karena iblis yang diturunkan sama Allah ke bumi. Tetapi sebenarnya yang menciptakan itu Tuhan. Dan iblis mulai membelokkan manusia. Banyak hari-hari ini orang-orang, bahkan orang-orang Kristen yang mulai melupakan Tuhan hanya untuk mengejar dunia. Ini situasinya seperti ini, semuanya serba sulit, semuanya serba susah, benar gak? Benar ya? Tetapi apakah kita akan lari dari Tuhan? Pada saat saya membaca, saya suka baca di internet, dan saya membaca ada banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Sekarang ini sulit, masa sulit. Tetapi ada banyak juga anak-anak Tuhan yang tetap bertahan, dan ternyata di situ mereka semakin diberkati Tuhan. Tuhan bisa memberkati dengan berbagai macam cara. Entah gimana caranya Tuhan, kami mengalami, semuanya kami mengalami. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ini memang masa sulit, memang masa sulit. Tetapi jangan dibelokkan iblis. Pada saat saya melihat peta itu, saya hanya bilang, Tuhan tunjukkan, buka setiap hati, buka setiap pikiran, tunjukkan bahwa sekalipun bentuknya seperti itu, tapi kami mau Tuhan setiap kutuk dipatahkan, setiap dosa dihapus, dicabut dari tempat ini, dari 2 kecamatan ini. Biar nama Tuhan saja yang kita tegakkan. Kita tegakkan panji-panji Kristus untuk Tuhan, amin. Kita tegakkan saat ini panji Kristus, pujian penyembahan untuk Tuhan, amin. Kita percaya Jatiyoso, Jatipuro akan dimenangkan oleh Tuhan. Akan kita tuai jiwa-jiwa, amin. Ini saatnya kita bergerak. Ini saatnya kita bergerak. Memang ada banyak tantangan, tapi jangan takut saudara. Kami GBS Karanganyar sempat diizinkan mengalami, kalau dibilang badai ya badai memang. Hampir 50% dari kami jemaat Tuhan yang ada di sana positif COVID. Saya sama Pak Erik opnam. Begitu dengar ini sakit, ini sakit, ini sakit, ini positif, ini positif, ini positif. Bu Ani itu malah nututi kami di rumah sakit. Ikut nginep di sana, ngopong ngono nututi. Ya, tapi itu Tuhan izinkan. Saya bilang, Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Saat itu ada kekhawatiran, wah gereja ini ditutup karena yang sakit banyak. Tapi kami hanya bentengi dengan doa. Beberapa jemaat katakan, aja ngabari Mas Eri, Mbak Rina. Pada saat kami di rumah sakit, biar gak terlalu terbebani. Tapi kami dengar. Dan kami hanya berdoa, Tuhan bentengi. Dan selama masa PPKM, kami itu sakit dari awal PPKM sampai selesai PPKM. Kami isoman di rumah hampir 1,5 bulan, lebih lah, hampir 2 bulanan. Kami di rumah. Tapi gereja tempat kami melayani terus jalan.
memang ada online, tapi tetap ada onsite, ada yang tetap datang. Kami hanya bilang, Tuhan ini pekerjaanmu, Tuhan sanggup lindungi. Yang lainnya di kota-kota sepi gerejanya, kami enggak, kami tetap jalan. Ada beberapa jemaat yang tetap siaran, tetap rekaman ya. WL tetap ada, singer tetap ada, yang menyampaikan firman tetap ada, jemaat juga masih tetap ada, sekalipun enggak seluruhnya. Karena memang masih banyak yang sakit. Tapi satu pertolongan Tuhan, kami tetap bisa beraktivitas dalam ibadah kami. Olehnya jangan takut. Mungkin yang di desa-desa enggak terlalu terdampak ya. Sekalipun COVID tetap aja jalan. Ya, masih tetap jalan. Enak. Enggak terhalang. Tapi yang di kota, ayo nek wani. Tapi kami tetap jalan. Ada banyak suara yang kami dengar. Tetapi ternyata itu tidak menggoyahkan jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan tetap bersemangat. Jadi kuncinya adalah semangat mengiring Tuhan. Saudara boleh sakit, saudara boleh ada dalam masalah, saudara ada dalam mungkin pergumulan yang berat. Tapi saat kita bersemangat dan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan berikan jalan keluar. Amin. Pada saat saya dikatakan positif COVID, gula darah saya 443. Keren ya. Tapi saya masih bisa ke kamar mandi sendiri. Kami di IGD 4 hari, saya masih bisa ke kamar mandi sendiri. Dan akhirnya pada saat pulang saya masih harus suntik insulin sehari 4 kali. Saya jalani. 2 minggu yang lalu saya ambil keputusan saya lepas dari suntik insulin. Saya enggak mau ke dokter, saya enggak mau minum obat, saya enggak mau suntik. Karena kalau suntik itu repot saudara. Pas enak-enak gini nih saya terus lari ke belakang, Pak Erik saya ajak, ayo ke kamar mandi, kayak kapan hari itu kamar mandi, enggak ngapa-ngapain lo ya. Kamar mandi disuntik saudara. Saya wes terganggu tenang. Saya bilang Tuhan aku enggak mau terganggu. 2 minggu. Hari ini lebih dari 2 minggu. Saya lepas dari insulin. Awalnya lemes. Tapi saya katakan aku kudu bakoh, aku kudu kuat, aku harus sehat. Capek dulu saya capek sedikit saya langsung ambruk. Tapi hari ini beberapa hari malah saya lepas dari insulin, saya enggak lemes, saya enggak capek. Semua karena Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saat kita menyerahkan sungguh-sungguh hidup kita kepada Tuhan. Jangan takut. Jatioso, Jatipuro ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini waktunya kita menuai. Katakan kepada dunia, katakan kepada penguasa, Jatioso Jatipuro, Jatioso Jatipuro milikku. Saya bukan orang Karanganyar, tapi saya katakan aku ditanam di Karanganyar. Aku akan beli kuburan di Karanganyar. Aku punya Karanganyar ini milikku. Saya katakan demikian. Jadi aku punya kuasa atas Karanganyar. Amin. Siapapun saudara dari luar pulau, dari suku yang lain, nah, orang Batak pun bisa punya warisan di Karanganyar. Amin. Yes. Karanganyar milik kita. Ayo kita perjuangkan Karanganyar bagi Tuhan. Kita sama-sama kembali datang kepada Tuhan. Katakan kemuliaan bagi Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Ini waktunya Tuhan bergerak buat kami. Kami menangkan Jatioson Jatipuro untuk Tuhan. Kami rebut Jatioson Jatipuro untuk Tuhan. Jatipuro Jatioso milikmu Tuhan. Hati Tuhan ada di Jatioso, di Jatipuro. Hati Tuhan ada di tempat ini, ada di setiap gereja-gereja Tuhan di 2 kecamatan ini. Ini waktunya kami rebut Jatioson Jatipuro bagi Tuhan. Kami tegakkan panji Kristus atas Jatioso, atas Jatipuro, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Saya udah kita semua bangkit berdiri. Katakan bersama.
mendeklarasikan agar Jatiyoso dan Jatipuro dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Setiap kita yang hadir, kita mewakili Jatiyoso dan Jatipuro. Kita sepakat sama-sama, kita akan deklarasikan biar kemuliaan Tuhan nyata atas Jatiyoso dan Jatipuro. Amin. Tuhan, kami mewakili gereja Tuhan, kami mewakili wilayah kami, Jatiyoso dan Jatipuro. Kami akan sepakat mendeklarasikan biar kemuliaan-Mu nyata. Berikan kuasa, urapan dan otoritas atas kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kita naikkan pujian bumi penuh kemuliaan. Penuh kemuliaan, bumi penuh kemuliaan, bumi penuh kemuliaan,
Jatipuro sudah dihancurkan. Dan saat ini hanya Tuhan saja diagungkan. Panji Kristus kami tegakkan atas Jatioso Jatipuro. Jatioso Jatipuro penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami untuk pergerakan revival worship di Kabupaten Karanganyar ini. Biarlah kiranya setiap tangan yang akan memberi, Tuhan Engkau perhitungkan semua pengorbanan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih biar hari ini Tuhan membukakan hati, membukakan pintu kemurahan hati atas kami semua, sehingga sungguh Tuhan apa yang hari ini kami tabur semuanya berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Dan karena setiap umat Tuhan yang menabur, mereka pasti menuai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk sebentar Bapak Ibu Saudara. Bisa dipersiapkan persembahannya. Jadi persembahan ini kita kumpulkan sejak revival worship pertama kali di Mojokedang. Kami kumpulkan ya perjalanan 14 kali revival worship di 14 kecamatan. Kita selalu mengadakan persembahan, dan lalu di akhir dari semua kegiatan revival worship nanti kami akan laporkan kepada gereja-gereja perolehan kayak apa aja gitu ya. Jadi persembahan yang kita dapatkan akan kita laporkan secara terperinci dari sejak revival worship pertama sampai nanti terakhir 17 kecamatan selesai. Kami akan bikin surat untuk diberikan kepada gereja-gereja sebagai bentuk laporan dan pertanggungan jawaban kami, karena persembahan-persembahan ini kita akan gunakan untuk perjalanan selanjutnya revival worship. Puji Tuhan, petugas bisa jalankan persembahan. Ya. Ya. Saudara, kita sudah di penghujung acara. Satu hal saja yang mungkin saya sampaikan di sini, bahwa ini sebuah pembelajaran bahwa kalau seekor burung Raja Wali mau mematikan ular, itu enggak dipatok kepalanya supaya mati, enggak. Dia cukup tarik ular itu ke atas setinggi-tingginya. Kan langit kita itu kan bahasa IPA-nya itu kan ada atmosfernya, oksigen. Semakin tinggi oksigennya kan habis. Ular itu cuma dibawa terbang tinggi sama Raja Wali, dan nanti kalau sudah di titik sana di mana oksigen tidak ada, ular itu akan mati kehabisan oksigen. Nah, pembelajarannya buat kita terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Esterina tadi adalah Jatioso Jatipuro itu mirip ular gitu kan. Entah ular terbang, entah ular naga, itu mirip ular.
Nah, kuncinya cuma satu, buat ciptakan atmosfer sampai si ular itu sesak napas dan mati kehabisan oksigen. Caranya apa? Atmosfernya diganti, atmosfer kegelapannya dihilangkan, dihapuskan, istilahnya begitu. Oksigennya dalam tanda kutip dihapuskan gitu ya, sampai nanti si ular itu kehabisan oksigen. Dengan apa? Pujian penyembahan. Amin. Dengan pujian penyembahan, Bapak Ibu Saudara bisa lakukan di mana saja. Saya rindu Jatiyoso Jatipuro bisa terus melaksanakan ini, artinya Bapak Ibu Saudara bisa meneruskannya di wilayah masing-masing gitu ya, mungkin persekutuan, paguyuban bisa dijalankan pujian penyembahan gitu ya. Jadi dengan menciptakan atmosfer ilahi itu iblis pasti akan kalah, pasti akan hancur. Karena apa? Dia kehabisan nafas gitu ya. Karena terus dipenuhi dengan hadirat Tuhan, maka iblis akan kehabisan nafas. Baik, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri. Ku naikkan syukurku Dengan berakhirnya ibadah kesempatan sore hari ini, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau yang telah memimpin acara ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada pungkasannya. Allah Roh Kudus yang bekerja, Allah Roh Kudus yang memberikan berkat kemurahan dan kebaikannya dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu Tuhan, bahkan Tuhan gereja-gereja yang ada di Jatipuro dan Jatiyoso. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, semua dilawat oleh Tuhan, tidak terkecuali. Haleluya, tidak ada satupun yang terlewatkan, semua dilawat oleh Tuhan. Kiranya berkat Tuhan terus memenuhi kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Orang-orang percaya, yang percaya akan Engkau Tuhan, dan yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Diberkati para hamba-hamba Tuhan, diberkati anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, di gereja-gereja di mana kami melayani masing-masing ini Tuhan. Terima kasih Bapa.
hormat, syukur kami naikkan kepadamu. Terlebih kami berdoa Tuhan untuk tim Bapak Erik dengan teman-teman semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Bahkan pelayanan Tuhan menjadi berkat di tempat ini dan di Jatioso Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengakhiri ibadah ini Tuhan. Sepulang kami dari tempat ini Tuhan, yang jauh, yang dekat, yang naik kendaraan umum, kendaraan pribadi, haleluya, semua maupun yang jalan kaki, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam setiap pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan menaikkan syukur kepadamu. Haleluya, amin, haleluya. Silakan duduk dulu Bapak Ibu Saudara. Kami akan melaporkan jumlah persembahan hari ini yang sudah Bapak Ibu berikan buat Tuhan sejumlah Rp314.000. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus memberkati seluruh pengorbanan Bapak Ibu Saudara. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara dan juga Bapak Ibu Saudara Gembala Sidang telah meresponi undangan ini. Terima kasih konturipun dari Akan Sugeng, Gusti Yesus berkati. Terima kasih kepada Pak Cemen tuan rumah yang sudah menyediakan tempat buat kami semua. Iya. Iya. Oke. Tuhan Yesus memberkati.